Ya, shalom, selamat morning Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada dan di negara manapun saudara bermukim ya. Dari Denpasar, Bali, dari gereja BFA Denpasar, saya Pastor BE Hutagalung menyapa Anda sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati oleh Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan yang mungkin harus selalu kita tanyakan setiap hari. Apa sih yang kita pikirkan? Ya. Hal-hal apa saja sih yang kita pikirkan, suasana seperti apa yang kita pikirkan? Karena nasihat firman di kitab Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa ada banyak orang menjadi takut? Karena yang dia pikirkan adalah hal-hal yang menakutkan. Kenapa orang menjadi kecewa? Karena yang dia pikirkan adalah hal-hal yang mengecewakan atas apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa ada orang menjadi marah? Ya karena pikirannya. Kenapa orang bisa meninggalkan Tuhan dan kemudian menjadi sakit dan kemudian drop? Ya karena dimulai dari apa yang dia pikirkan. Makanya nasihat firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, apa sih yang kamu pikirkan? Begitu Anda bangun pagi, apa yang ada di pikiranmu? Kemudian Anda yang bekerja, berangkat bekerja, dan sepanjang hari beraktivitas, apa sih yang ada di pikiran kita? Dan siapa yang memenuhi pikiran kita? Dan perkataan siapa, cara pandang siapa, hikmat siapa, persepsi siapa sih yang mengisi pikiranmu sepanjang hari? Saya mengajak Anda untuk mulai pelan-pelan mengisi pikiran kita dari mulai bangun pagi hari sampai kita bangun kembali esok harinya. Yang pertama, semua yang benar. Biarlah pikiran kita diisi dengan kebenaran setiap hari. Contoh, kebenaran firman Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini sangat mengasihi engkau. Jadi begitu bangun pagi hari pikirkanlah, oh ya terima kasih Tuhan. Aku ini berharga, aku mulia, aku dikasihi Tuhan. Dan itu akan membuat respon hatimu juga berbeda. Coba kalau dipikirkan, kayaknya memang saya ini orang gagal ya. Saya ini gak bisa apa-apa, gak akan pernah jadi siapa-siapa. Dan bukan orang yang akan terpandang. Nah, begitu pikiranmu diisi oleh hal-hal yang negatif, maka semua itu akan mempengaruhi jiwamu dan tubuhmu akan merespon. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita isi pikiran kita dengan kebenaran. Saya katakan tadi, setiap bangun pagi sadari, saya yang bangun ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan, dan yang bangun pagi ini adalah orang yang mulia dalam pandangan Tuhan, dan orang yang menikmati hari yang baru ini adalah seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan biarkan kebenaran itu mengisi hari-harimu, mengisi hidupmu setiap hari. Dan kemudian nanti ditambah dengan kebenaran yang lain, ditambah dengan kebenaran yang lain. Ketika Anda mulai mendengar ada hal-hal yang menakutkan, maka pikirkanlah kebenaran yang berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tapi ketika Anda mendengar kabar-kabar yang berpotensi mungkin membuat semua orang takut dan Anda tidak punya kebenaran, maka Anda pun akan bergabung dengan kelompok orang-orang yang dilanda dengan ketakutan. Tapi ketika saudara tahu, oh Tuhan menyertai saya gak perlu takut. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan menolong engkau
aku memegang engkau dengan tangan kananku dan membawamu berjalan dalam kemenangan. Keren. Sehingga kau bisa berkata, aku gak takut. Kenapa? Ada Tuhan yang menyertai saya. Nah maka hari ini saya mengajak Anda, mulailah hari-harimu dengan mengisi pikiran kita dan diisi dengan kebenaran. Maka kenapa saya selalu nasihatkan dalam berbagai kesempatan, enggak ada cara lain. Anda dan saya harus memiliki firman setiap hari di dalam hidupmu. Maka kenapa Daud berkata yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Kenapa Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa renungkan Taurat itu, renungkan firman itu siang dan malam. Karena itulah yang akan mengisi pikiran kita dan pikiran kita lah yang akan membawa kita pada iman. Dan iman itulah yang melahirkan perkenanan Tuhan dan melakukan bagimu seperti yang engkau percayai. Ketika Anda bangun pagi-pagi dan berkata, Tuhan terima kasih aku berharga, aku mulia, aku dikasihi. Maka Tuhan melakukan kepadamu seperti yang kau percayai. Dan Tuhan melakukan kepadamu sebagai seseorang yang berharga, seseorang yang mulia, seseorang yang sangat dikasihi. Itulah yang Tuhan akan kerjakan di hidup. Maka saya mengajak Anda hari ini, yuk awali harimu dan isi dengan kebenaran. Jalani hari-harimu dan diisi dengan kebenaran. Sepanjang hari aktivitasmu dan apapun yang kau kerjakan diisi dan disertai dengan kebenaran. Pikirkanlah semua yang benar yang berasal dari Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.